Tentara Israel masuk jebakan mata-mata Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Tentara Israel itu dibuat jatuh hati hingga memberikan informasi pasukan pertahanan Israel atau IDF secara sukarela. Bahkan tentara tersebut juga membocorkan foto sensitif baterai pertahanan udara Iron Dome ke mata-mata Iran tersebut. Dilansir dari The Cradle pada Jumat 26 April 2024, hal itu pertama kali diungkapkan oleh situs berita Kenyos. Menurut laporannya, seorang tentara Israel mengirimkan lusinan foto sensitif Iron Dome ke agen intelijen Iran yang menyamar sebagai wanita di sosial media. Laporan tersebut mengklaim tentara tersebut secara sukarela mendokumentasikan baterai Iron Dome beserta lokasinya. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh juru bicara militer Israel beberapa waktu lalu. Menurut juru bicara tersebut, imbas pelanggaran itu tentara Israel dijatuhi hukuman 10 hari penjara. Diketahui sistem pertahanan udara Iron Dome Israel memiliki setidaknya 10 baterai rudal yang didistribusikan secara strategis di sekitar wilayah pendudukan. Ketika radar mendeteksi proyektil yang masuk, sistem canggih tersebut secara otomatis menembakkan rudal pencegat, yang mana masing-masing rudal itu berharga antara $100.000 dan $150.000. Namun setelah bocor, baterai Iron Dome tersebut kini terancam menjadi target musuh. Angkatan Udara Hizbullah kembali beraksi dan menyerang Zionis. Pada Kamis 25 April 2024, mereka meluncurkan drone bunuh diri ke markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Zionis meledak dan terbakar hebat. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, angkatan udaranya melakukan serangan bunuh diri menggunakan pesawat tak berawak. Hizbullah mengklaim serangan itu tepat sasaran dan menghantam markas artileri Ein Margaliot. Imbas serangan tersebut, markas artileri Israel meledak dan mengalami kerusakan. Namun Hizbullah tidak membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Di waktu yang sama, Hizbullah juga meluncurkan rentetan serangan lainnya ke posisi Zionis menggunakan sejumlah senjata. Di antaranya, Hizbullah menargetkan kelompok pasukan pendudukan Israel di sekitar situs militer Ardariah dan juga menyerang barak Zibdin. Imbas rentetan serangan tersebut, sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas dan terluka. Dua hari berturut-turut, Houthi Yaman menyerang kapal yang terafiliasi dengan Israel. Terbaru pada Kamis 25 April 2024, Houthi juga menghujani kapal Israel MSC Darwin dengan sejumlah drone dan rudal. Imbas serangan tersebut, kapal MSC Darwin meledak dan terombang-ambing di Teluk Aden. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Kamis malam. Menurut Yahya Sari, setelah meledakkan dua kapal perang Amerika Serikat dan Israel, Houthi kembali menyerang kapal MSC Darwin. Saat melintas di Teluk Aden, kapal Israel itu dihujani dengan sejumlah drone dan rudal. Yahya Sari mengklaim serangan tersebut tepat sasaran dan menyebabkan kerusakan di kapal Israel. Namun ia tidak mengungkapkan soal nasib awak kapal tersebut. Dalam pernyataan itu, Yahya Sari pun mengungkapkan bahwa pasukan rudal Houthi juga meluncurkan sejumlah serangan lainnya di hari yang sama. Di antaranya, Houthi meluncurkan rudal balistik dan jelajah ke posisi Israel di Eilat Selatan Palestina yang diduduki. Pasalnya, rentetan serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina. Dua hari berturut-turut, Houthi Yaman menyerang kapal yang terafiliasi dengan Israel. Terbaru pada Kamis 25 April 2024, Houthi juga menghujani kapal Israel MSC Darwin dengan sejumlah drone dan rudal. Imbas serangan tersebut, kapal MSC Darwin meledak dan terombang-ambing di Teluk Aden. Dilansir dari Al-Mayadin, di hari ke-202 pertempuran Banjir Al-Aqsa, fraksi perlawanan Palestina bersatu meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Dalam operasi tersebut, Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas menargetkan lokasi pengamatan dan juga spionase Israel yang baru dibangun. Akibatnya, situs vital Zionis itu runtuh seusai tersambar tembakan mortir Al-Qassam. Sementara Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, mengaku menyerang kumpulan pasukan pendudukan Israel. Para tentara Israel itu dihujani dengan rentetan mortir berat di pos tempur Netzarim di selatan kota Gaza. Di sisi lain, Brigadir Martil Al-Aqsa mengaku bertanggung jawab menargetkan kumpulan tentara Israel dan kendaraan militer di pos tempur yang sama. Mereka juga menargetkan konvoi militer Israel dengan mortir di timur Khan Yunis di Gaza Selatan. Sedangkan Brigade Al-Mujahidin menyebutkan bahwa pejuang perlawanan menyerang pos komando militer Israel di pemukiman Re'im dengan sejumlah roket.
Setelah lebih dari 200 hari perang, Israel justru mendapatkan tamparan keras, sebab Hamas secara terang-terangan memamerkan bukti kekalahan Zionis di wilayah terkepung, di mana pemimpin Hamas Yahya Sinwar keluar dari terowongan dan melenggang dengan santai di lokasi bombardemen Israel. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 26 April 2024, informasi tersebut telah dikonfirmasi oleh sumber intelijen Israel. Menurutnya, Yahya Sinwar yang menjadi target nomor 1 Israel itu telah keluar dari terowongan dan turun ke jalan Gaza. Bahkan beberapa waktu belakangan juga sempat beredar video yang menunjukkan Yahya Sinwar bisa berjalan bebas di jalanan Gaza. Bahkan ia melenggang di lokasi bombardemen Israel yang mengerahkan ribuan tentara mereka di sana. Namun saat itu Yahya Sinwar tidak mendapatkan serangan apapun. Oleh karena itu, kenyataan bahwa Yahya Sinwar bisa berjalan santai di jalanan Gaza itu kemudian diindikasikan sebagai bukti kekalahan Israel. Asosiasi Keluarga Tahanan Israel pun mengatakan hal senada. Menurut mereka, bisa munculnya Yahya Sinwar di lokasi publik merupakan gambaran kegagalan militer Israel. Pada Kamis 25 April 2024, pasukan Houthi Yaman meluncurkan serangan bertubi-tubi ke posisi Israel. Selain meledakkan kapal di Teluk Aden, rudal Houthi juga berhasil menembus sistem pertahanan Israel. Rudal balistik dan rudal jelajah Houthi itu pun menghantam al-Rasras di Eilat, Israel hingga terbakar. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari. Menurut Yahya Sari, Houthi meluncurkan sejumlah rudal balistik dan jelajah ke Israel pada Kamis kemarin. Serangan Houthi itu pun diklaim tepat sasaran dan menghantam al-Rasras di Eilat. Dampak pemboman yang dilakukan Houthi itu pun beredar di media sosial. Dalam video terlihat wilayah Eilat mencekam seusai dihantam rudal Houthi. Pihak keamanan Israel juga langsung siaga penuh di lokasi tersebut. Serangan Houthi itu pun tampak menyebabkan kebakaran dan kepulan asap tebal di area publik. Namun hingga saat ini belum diketahui soal ada atau tidaknya korban jiwa imbas serangan tersebut. Pasukan Hizbullah dari Lebanon merilis bukti kegagalan Israel dalam menghadang serangannya selama 200 hari perang. Menurut Hizbullah, imbas serangan pasukannya, 5 baterai Iron Dome Israel meledak. Selain itu, 2.000 personil Israel juga dinyatakan tewas dan terluka seusai disambar serangan Hizbullah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Jumat 26 April 2024, hal itu diungkapkan Hizbullah beberapa waktu lalu. Menurut Hizbullah, pasukannya mendapatkan kemenangan besar selama 200 hari perang dengan Israel. Dalam periode tersebut, Hizbullah mengaku meluncurkan 1.650 serangan ke posisi Israel. Salah satunya serangan Hizbullah itu diklaim berhasil menghantam 5 baterai Iron Dome yang menjadi pertahanan udara Israel hingga meledak hebat. Ribuan serangan Hizbullah itu juga membuat 338 peralatan artileri Zionis hancur berkeping-keping. 344 benteng dan bunker pun dilaporkan meledak akibat serangan Hizbullah. Hingga saat ini 2.000 personil yang terdiri dari tentara dan perwira Israel juga tewas bergelimpangan imbas serangan Hizbullah. Serangan bertubi-tubi Hizbullah diklaim menimbulkan kerugian cukup besar bagi Israel. Bahkan imbas serangan Hizbullah tersebut, 344 benteng pertahanan dan bunker Israel hancur lebur. Ribuan tentara Israel juga dilaporkan tewas dan terluka. Dilansir dari Al-Mayadin pada Jumat 26 April 2024, hal itu diungkapkan oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, pasukannya telah meluncurkan ribuan serangan ke posisi Zionis sejak Oktober 2023 lalu. Serangan bertubi-tubi Hizbullah itu pun diklaim menimbulkan kerugian besar. 344 benteng pertahanan dan bunker Zionis juga dilaporkan hancur lebur imbas serangan tersebut, termasuk pula 67 pos komando Israel dan 92 kendaraan militer Zionis. Selain itu, rentetan serangan yang telah diluncurkan Hizbullah juga membuat ribuan tentara Israel tewas dan terluka. Hizbullah mengaku rentetan serangan tersebut sebagai respons atas genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza, serta sebagai balasan atas serangan IDF di desa-desa dan wilayah di Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.